Oke, pada sesi pertama ini kita akan membahas secara general dulu mengenai konsep standar dan prosedur yang ada dalam pekerjaan atau aktivitas IT audit dan kontrol. Nah, fungsi dari standar dan prosedur dalam pekerjaan IT audit dan kontrol ini sangat vital karena dia menjadi standar baku atau standar yang harus diikuti oleh seorang auditor untuk melakukan pekerjaan audit. Nah, tujuannya tentu saja memberikan guideline yang jelas, kemudian memberikan pegangan yang clear, dan sekali lagi ini diperlukan sekali secara profesional untuk seorang IT auditor bisa bekerja dengan profesional, dalam artian nanti bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak ada gangguan, dan juga bisa lebih apa ya namanya integrasinya cukup tinggi. Nah, sehingga harus butuh pegangan, dan tentu saja auditor akan terbantu dengan adanya standar dan prosedur ini. Mereka akan lebih mudah apa yang harus dikerjakan oleh mereka itu nanti sudah ada panduan atau apa ya bahasa mudahnya kisi-kisi ya. Nah, dengan cara itu kita akan meminimalisir resiko ketika terjadi misalnya resiko yang sifatnya itu misalnya dari sisi kesalahan ataupun resiko yang muncul dari pekerjaan audit itu sendiri. Nah, dalam konsep itu kita perlu mempelajari bagaimana standar dan prosedur itu dijalankan. Nah, ada cukup banyak sebenarnya standar yang biasa digunakan dalam IT audit ya. Jadi ada yang biasanya dikeluarkan oleh lembaga internasional semacam ISO. Nah, ISO ini juga ada beberapa peraturan atau standar yang biasa digunakan dalam pekerjaan audit, terutama mereka sangat concern pada data quality, kemudian security, dan juga apa namanya jaminan mutu begitu ya. Jadi itu juga cukup harus kita gunakan juga. Kemudian yang agak apa namanya yang lebih dominan atau lebih pokok yaitu standar yang biasa dipakai adalah COBIT ya, atau Control Objective for Information and Related Technology. Nah, standar yang kedua ini kita akan bahas dengan porsi lebih besar karena mostly ini adalah audit standar yang umum yang biasanya dipakai. Nah, nanti kemudian standar yang lain itu akan menjadi supporting standar yang harus kita juga ketahui. Nah, tentu saja ini tidak mudah untuk bisa membaca atau mengetahui apa isinya secara komprehensif karena memang isinya cukup banyak dan apa ya istilahnya kalau bahasa kuliah mungkin butuh satu mata kuliah khusus ya untuk mempelajari satu demi satu dari standar ini. Nah, kemudian ada ISO TR juga 1335, kemudian ada IT Baseline Protection Manual, ada IT Security Common Criteria, ini biasanya bicara dengan security, ada Federal Information Processing Standard, kemudian ini Internet Task Force, ini juga menarik, kemudian ada ISO 9000 yang bicara tentang security. Nah, ini hanya gambaran umum, beberapa yang penting, tapi ada juga nanti yang lebih detail ya, nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi pada poin ini yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa standar dan prosedur audit ini sangat banyak dan harus kita tanda petik kita ketahui minimal, dan minimal kita pernah baca sehingga minimal di kepala kita itu sudah ada kisi-kisi apa yang boleh, apa yang tidak, dan apa yang harus kita lakukan ketika ada standar yang harus kita ikuti ya. Nah, kenapa itu muncul? Kenapa standar dan peraturan ini menjadi sangat penting? Nah, alasannya adalah sebenarnya ini. Dalam suatu implementasi sistem informasi, itu seringkali kita akan dihadapkan pada seperti keping mata uang, ada dua sisi, yaitu resiko dan nilai. Ya. Jadi, nah yang menjadi menarik adalah ini ada di semua organisasi. Hampir tidak ada satupun organisasi yang akan terhindar dari kondisi ini. Jadi selalu ada resiko dan nilai. Meskipun teknologi yang dipakai atau yang diimplementasikan itu cukup canggih, tetap dia memiliki faktor resiko yang ada. Nah, sehingga organisasi atau seorang auditor itu perlu memastikan bahwa kita tidak akan kehilangan dalam hal creating value, mendapat manfaat dari implementasi teknologi informasi, dan satu sisi jangan sampai kita
resiko yang ada itu semakin membesar, tapi harapannya resiko itu menjadi mengecil dan kalau bisa hilang. Nah, ada 3 kata kunci ketika kita bicara resiko dan nilai ini. Jadi teknologi informasi itu diharapkan nanti menciptakan value. Nah, value itu bisa cost, time, functionality gitu ya. Kalau cost mungkin proses transaksi bisnis menjadi lebih cepat, misalnya gitu ya, lebih efisien. Nah, tidak perlu harus mengkonsumsi atau mengalokasikan waktu yang cukup panjang untuk untuk melakukan suatu proses bisnis. Kalau time ya waktunya durasi waktu untuk memproses juga tidak perlu harus sangat banyak begitu. Jika efisien, kenapa tidak? Jadi misalnya kayak kuliah semacam ini ya, kalau kita kuliah fisik, mungkin kita akan tertrigger untuk menyelenggarakan kuliah full 3 SKS di kelas gitu ya. Jadi cukup melelahkan. Tapi dengan adanya IT ini, kita punya keterbatasan sehingga kita diharapkan menciptakan value dari kuliah, tidak hilang value-nya, tetapi lebih efektif dan efisien. Saya pikir ini pengalaman baik ya, karena dengan kita melakukan online ini, kita berpikir untuk tidak kemana-mana ketika menjelaskan kuliah, tapi kita precise dengan poin-poin yang memang kita inginkan untuk kita deliver. Nah, ini cukup mengubah paradigma. Jadi kalau di kelas itu kita ada kesempatan untuk elaborasi, menceritakan dari A sampai Z lebih panjang, lebih detail, dengan sedikit mungkin beberapa pengalaman di-share begitu ya. Tapi di kelas online ini kita juga harus memperhitungkan waktu, memperhitungkan kekuatan bandwidth dan segala macam, sehingga nanti kuota dan sebagainya, sehingga kita harus memikirkan bagaimana ini benar-benar efisien. Nah, ini contohnya semacam itu. Nah, kemudian yang kedua, IT does not provide surprise. Nah, ini diharapkan sebuah information technology itu tidak memunculkan sesuatu efek atau output yang berlebihan. Nah, berlebihan ini karena biasanya di IT itu ada 2 sisi. Berlebihan itu berarti ada keuntungan yang sangat berlebihan, begitu, atau memunculkan risiko. Contoh sekarang ketika semua orang sudah berada pada platform digital online begitu. Nah, kita tersurprise gitu ya, ternyata traction belanja online tinggi sekali. Kemudian transaksi keuangan non tunai sangat tinggi sekali. Ya, semuanya itu bagus ya dalam konteks semacam smart nation atau digital nation atau digital city gitu, atau digital society. Tapi pada titik tertentu itu juga increasing risk, yaitu risiko pencurian data, fraud di transaksi keuangan dan seterusnya. Jadi itu juga muncul. Nah, harapannya nanti IT itu bisa push the envelope atau mendorong terjadinya breakthrough atau inovasi yang menciptakan proses produk dan service yang lebih baik dari yang ada sekarang. Nah, itu sehingga menjadi poin kita. Prinsip kita sebagai seorang IT auditor itu simple, 3 itu. Jadi ketika kita punya tanda-tanda bahwa IT itu provide value, tidak menciptakan surprise yang berlebihan, kemudian bisa push the envelope, itu berarti teknologi informasinya sudah menuju ke arah yang bagus begitu ya, on the right track gitu. Tapi ketika dia malah tidak memunculkan value, kemudian surprise-nya banyak tapi pada level risiko, kemudian proses bisnis ya biasa-biasa aja, tidak ada perubahan signifikan, bahkan cenderung lebih merepotkan, maka sebenarnya udah kelihatan bahwa IT itu tidak pada rel yang tepat. Nah, ini yang menjadi penting untuk dipahami, bahwa kita simple sebenarnya barometer atau indikator untuk melihat suspek gitu ya, apakah teknologi informasi itu sudah on the right track atau tidak. Nah, berikutnya, sehingga dari sisi risiko dan nilai ini sebenarnya subjek audit ya, ini cukup menarik gitu. Subjek audit kita itu sebenarnya faktor yang di tengah ini, yaitu faktor risiko. Jadi seolah-olah kita diminta sebagai seorang AS auditor itu, kita mengidentifikasi risiko yang ada, memungkinkan risiko itu minimal bertahan, tidak boleh tambah gede, tambah besar, tambah berbahaya begitu. Tapi kalau bisa dilingkupi, diisolasi, itu kemudian makin ditekan agar kemudian lama-lama mengecil, sehingga tidak terlalu berimplikasi sangat sangat berbahaya. Nah, sehingga kita ketika melakukan proses AS audit, kita harus sangat menyadari ya. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa yang kita hadapi itu bukan objek
teknologi informasinya sebenarnya, tetapi objek information technology itu ya enabler-nya, tools teknologinya, tetapi yang kita lihat adalah apa sebenarnya resiko yang melekat atau yang ada dengan keberadaan teknologi itu. Nah, jadi misalnya pilihannya adalah dengan teknologi open source atau proprietary. Nggak masalah itu Windows, iOS, Android, atau yang lain, tapi yang menjadi masalah adalah apa resiko bawaan dari masing-masing pilihan teknologi itu. Nah, itu yang menjadi objek kita. Jadi kita tidak fokus pada bendanya, tetapi fokus pada resiko bawaan yang muncul di situ. Nah, kenapa begitu? Karena ada semacam teori ya di information system audit itu ada 3 tipe resiko yang melekat atau yang menempel pada setiap objek teknologi informasi. Jadi kalau dilihat satu objek informasi misalnya kayak tadi teknologi open source atau tidak begitu ya, atau mungkin sekarang kita bicara pilihannya masuk big data atau database biasa. Big data ya kita mengenal teknologi Hadoop misalnya begitu, kalau database mungkin MySQL, Postgre, Oracle begitu. Nah, masing-masing itu tidak dilihat dari sisi nama produknya tadi, tapi kalau kita pakai database, apa yang ada dalam inherent risk-nya, apa yang jadi control risk-nya, apa yang jadi detection risk-nya. Nah, sehingga dalam konsep ini, information system audit risk itu terdiri dari 3 risiko. Teorinya ada 3 risiko yang selalu ada gitu. Jadi yang pertama adalah inherent risk. Nah, ini inherent risk itu namanya mungkin kalau bahasa teman-teman Elin embedded risk ya. Risiko yang melekat, risiko yang menempel atau by default ada risikonya begitu. Nah, ini adalah risiko yang melekat pada sesuatu. Sesuatu ini tadi tools atau teknologi yang jadi pilihan dari suatu organisasi. Kalau pada memilih misalnya HP dengan merek tertentu, ya kita harus sadar bahwa pada HP merek tertentu tersebut ada risiko tertentu yang harus kita ikuti. Kita pakai komputer itu juga sama, risiko yang melekat pada device yang kita pakai. Nah, sehingga yang menjadi tantangannya adalah risiko yang melekat ini punya kemungkinan terjadinya significant loss gitu ya, atau kerugian atau resiko tadi itu Sanji. Jadi kalau definisi resiko itu bukan misalnya terluka atau mungkin accident gitu, tapi lebih ke arah significant loss. Kehilangan apa yang signifikan dari objek yang nanti yang menjadi perhatian objek kita tadi. Jadi kalau kita pakai teknologi big data, apa sih significant loss-nya gitu. Jadi semacam itu. Kalau kita pakai hanya teknologi database semata, apa tuh significant loss-nya? Nah, sehingga bahkan significant loss itu ada tanpa mempertimbangkan adanya penerapan kontrol-kontrol. Jadi tidak perlu dikontrol, itu sudah ada. Ya, jadi semacam itu. Nah, ini kalau dibahasakan seperti objek manusia, ya kita punya significant loss. Jadi misalnya kita itu mudah lupa, misalnya gitu ya. Kita itu mudah sejenis itu. Jadi sifat-sifat bawaan lah gitu. Nah, ini menjadi menarik, jadi inherent risk. Nah, sehingga kalau kita menyadari bahwa setiap pilihan teknologi itu ada inherent risk-nya, maka mau tidak mau ya by default kita harus melakukan AS audit kan begitu. Karena resiko itu kalau dibiarkan nanti akan menjadi masalah sendiri yang nanti akan merepotkan pada fase implementasi teknologi informasi. Nah, kemudian yang resiko kedua adalah control risk. Nah, biasanya kalau udah tahu kita ada kemungkinan significant loss yang melekat gitu, yang by default itu ada, maka kemudian kita siap-siap, sehingga kita kemudian menggunakan alat kontrol. Ya. Alat kontrol. Nah, alat kontrol ini disebut sebagai control risk. Ini resiko yang kemungkinan terjadi karena tidak efektifnya kontrol yang diterapkan untuk membatasi atau mengelola inherent risk. Nah, ketika kita sudah punya by default ada risiko, kemudian kita melakukan suatu upaya atau suatu cara untuk memperkecilnya. Nah, cara atau upaya untuk memperkecilnya itu juga mengandung risiko. Nah, jadi misalnya nih saya pakai sistem operasi Windows gitu ya. Kita tahu Windows itu butuh update reguler untuk mencegah terjadinya malware atau gangguan dari sisi sistem operasi. Nah, sehingga kita melakukan updating berkala. Nah, dari sistem updating berkala itu sendiri itu juga punya resiko, jadi semacam itu. Nah, sama juga untuk teknologi yang lain alokasinya. Kalau di manusia, kita tahu mungkin kalau kita pergi ke suatu tempat tanpa menggunakan helm, nah ya itu ada resiko. Nah, gitu. Jadi
sehingga kita pakai helm. Nah, tapi kalau kita pakai helm yang tidak ada standarnya, nah itu juga berisiko. Nah, itu muncul yang namanya control risk. Nah, gabungan dari inherent risk dan control risk ini disebut sebagai residual risk ya. Jadi, nah ini menjadi penting. Jadi ini cukup unik ya. Jadi ketika kita punya significant loss, dalam hal ini inherent risk, kemudian kita melakukan sesuatu untuk berupaya memperkecil terjadinya resiko terhadap inherent risk, upaya itu pun ada resikonya. Nah, jadi resikonya bisa bertumpuk begitu. Nah, sehingga memang penting sekali ini menurut saya juga sangat penting ya, karena yaitu adanya detection risk. Nah, ini adalah resiko di mana sebuah kesalahan pada area yang diaudit tidak terdeteksi oleh auditor. Ya, seorang auditor itu manusia, ada beberapa hal dari sisi teknologi itu yang baru muncul resikonya ketika itu sudah berjalan cukup jauh. Nah, ini juga menarik. Nah, contoh ya, ini sebagai ilustrasi saja. Ketika kita memutuskan menggunakan fasilitas Google untuk layanan kampus misalnya begitu, nah yang terjadi mungkin di awal-awal ya kita jadi lebih efisien karena tidak perlu ngurusin email server, storage server, dan seterusnya, cepat diakses dari mana-mana mudah, tapi detection risk-nya di belakang adalah adanya isu tentang security data ya, yang kita punya. Jadi sebagai institusi organisasi kita jadi open sekali untuk dilihat misalnya semacam itu. Nah, itu baru terjadi ketika misalnya ada laporan bahwa data kita itu tiba-tiba muncul di suatu tempat tanpa ada izin dari kita. Ya, itu. Jadi yang dilakukan oleh ya misalnya providernya, misalnya semacam itu bisa terjadi. Nah, ini menarik. Jadi kayak kita beli produk, kemudian kita baru setelah dipakai berulang-ulang kita baru tahu ada cacatnya. Nah, semacam itu juga detection risk-nya. Nah, ini nanti di proses audit itu biasanya akan sangat banyak menemukan ini detection risk, dan ini bisa juga nanti muncul dari feedback atau dari komen dari pengguna teknologi informasi bahwa dia merasakan ada sesuatu yang salah, yang janggal, yang menyebabkan gangguan terhadap operasional teknologi informasi. Nah, ini apalagi kita di Indonesia seringkali agak sedikit menyepelekan detection risk. Yes, yang penting jalan dulu gitu ya. Jadi implementasi teknologi informasi itu di push-nya yang penting jalan dulu. Tapi urusan nanti ada muncul resiko-resiko detection di masa depan, ya itu nanti di-ignore saja lah. Nanti dipikir belakang. Nah, di bermasalah. Nah, ketika itu terjadi maka akan sangat beresiko terhadap jalannya sebuah organisasi. Nah, ini salah satu yang menjadi poin penting ya dari proses resiko. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sebenarnya kalau kita sedikit kembali, sekali lagi subjek audit yang berupa resiko ini menjadi sangat penting untuk kita kuasai atau kita identifikasi secepatnya, baik itu, dan ini harusnya sudah diidentifikasi tidak hanya oleh auditor eksternal tapi juga oleh auditor internal. Jadi gitu. Jadi internal audit juga harusnya sudah penting, dan menurut saya yang bisa mengidentifikasi risiko dengan sangat cepat itu adalah orang-orang internal sebenarnya. Jadi bukan orang dari luar yang melihat dari luar, dari helikopter view-nya, tetapi orang yang sehari-harinya itu memang sudah berinteraksi dalam organisasi tersebut, sehingga kemudian dia akan merasakan sendiri dan punya evidence bahwa terjadi sesuatu yang memang tidak begitu berjalan mulus, misalnya semacam itu. Makanya di beberapa tempat misalnya kayak di startup misalnya begitu ya, jadi ketika kita bikin produk dan produk itu mau di launching atau dirilis, nah kita biasanya ada penerapan quality assurance ya kalau bahasa company-nya, tapi kalau mereka bisa melakukan validasi terhadap ide, validasi terhadap produk, internal evaluation untuk melihat apakah ada resiko-resiko yang muncul. Kalau kita rilis suatu layanan, inherent risk-nya apa, kemudian apa control risk-nya, dan kemudian apa detection risk-nya. Nah, ini menjadi penting. Dan sebenarnya sama, ini nanti isunya sangat penting untuk teman-teman yang misalnya fokus pada pengembangan aplikasi atau di software engineering. Nah, ketika kita mau sudah melakukan proses system development, kita sudah harus memikirkan dari awal. Jadi software engineering nggak cuma sekedar ngembangin produk agar sesuai requirement, tapi juga bagaimana dalam pengembangan software itu sudah melibatkan faktor ini, identifikasi risiko.
Nah, kalau pilihan teknologinya pakai mobile, pakai teknologinya ini, pakai HTML5 misalnya begitu, nah apa inherent risk-nya? Kemudian apa control risk kita? Kemudian kalau kita pakai API, atau pakai RESTful something gitu ya, itu control risk-nya apa? Nah, detection risk-nya kalau misalnya saya nanti pakai versi mobile semacam ini, pakai mobile Android, nah nanti ada detection risk-nya apa? Jadi misalnya mungkin ada upgrade dari sistem operasi Android-nya, ternyata kemudian aplikasi kita harus diupdate dan segala macam. Nah, itu detection itu harus dipikirkan dari awal. Jadi ini sangat mendukung sekali ya untuk bagi pengembangan sistem yang baik begitu. Nah, dan to be honest, kalau kita bikin sistem informasi yang something yang kompleks itu ketika nanti ada di sistem itu ada fitur yang sudah comply dengan konsep-konsep information system audit, itu biasanya value atau price dari software itu akan naik drastis gitu ya. Nah, seperti mungkin kalau pernah dengar software ERP terkenal misalnya SAP gitu, itu salah satu yang best practice bagaimana software itu didesain agar audit ready. Nah, jadi ini salah satu yang menjadi diskusi dari pentingnya memahami subjek audit ini dalam konteks kita di software engineering. Pun kita di big data teknologi, misalnya saya yang sekarang lebih banyak berkecimpung di situ, itu pun juga sudah harus memikirkan ini. Jadi misalnya kalau saya mau ngambil data dari sosial media atau data dari database enterprise, nah pasti kita harus memikirkan ini, ada risiko inherentnya, ada control risk-nya, ada juga detection risk-nya. Kita pakai Twitter API itu kita harus menyadari detection risk-nya adalah bisa jadi sewaktu-waktu Twitter mengubah akses privilege dari Twitter API-nya. Nah, sehingga kita harus mengantisipasinya dengan membuat sesuatu sehingga tidak lagi ada kejadian misalnya data tidak lagi masuk ke sistem kita. Jadi semacam itu. Nah, ini contoh audit risk-nya diidentifikasi seperti itu. Nah, ini sehingga nanti dalam konteks ini kita jadi paham bahwa information system audit itu bisa dipakai dimanapun dan cukup reliable untuk meningkatkan kualitas dari produk atau aplikasi teknologi yang kita kembangkan. Nah, oke. Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan via chat bisa disampaikan.